أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton semua, saya Gadan Farwasa Muhammad selaku representatif dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Hussein Tamrin. Saya dan penonton semua pasti tahu lah kalau kita ini bersaudara. Benar, bukan kita hanya saja, bukan hanya kita saja nih, melainkan seluruh manusia di bumi ini berjumlah 7 miliar orang, itu kita semua bersaudara. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dan turun ke bumi ini sebagai seorang saudara. Tapi mungkin timbul suatu pertanyaan, untuk apa Allah membuat manusia yang sekian banyaknya, ada 7 miliar orang datang ke bumi? Apa tujuan dan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita dihidupkan? Mengapa kita dibuat untuk hidup di dunia ini sementara kita bisa saja hidup di surga? Jawabannya ada satu, lain tanda bukan untuk kita sebagai manusia untuk beribadah pada Allah. Hanya satu itu saja. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kita sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan? Apa yang menjadi tujuan Allah untuk menurunkan kita ke bumi ini? Mungkin teman-teman, para penonton semua berpikir, ya tentu saja, aku sendiri merasa sudah beribadah dengan baik. Begitu pula dengan teman-temanku. Tapi ya ada beberapa orang yang masih melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Segampang beribadah. Ibadah yang paling mudah, yang paling jadi utama, sholat. Masih banyak sekali orang-orang yang melalaikan sholat tersebut. Lantas timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita tidak sholat, tidak beribadah? Tentu saja kita akan masuk ke dalam api neraka yang panasnya tidak bisa kita bayangkan. Apakah kita mau untuk masuk ke dalam jurang paling dalam dari neraka yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak beribadah kepadanya? Lantas, berapa banyak sih waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah? Sebentar, hanya sebentar. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat pertama, wal asr, yang artinya demi masa, demi waktu. Tapi Al-Asr di sini bisa juga diartikan sebagai asar, waktu asar, yang dimana waktu asar itu dekat dengan maghrib. Dan kalau di Islam ya, pergantian waktu hari itu ada di maghrib, bukan pada pukul 24.00. Maghrib berarti bisa dikatakan sebagai akhir dari suatu hari dan dia akan dimulai dengan hari yang baru. Asar dekat dengan maghrib, maka dengan dikatakan bahwa waktu asar adalah waktu yang akan mendekati akhir dari suatu hari. Al-asr, demi waktu yang bentar lagi habis, demi waktu yang sebentar lagi akan selesai. Dengan kata lain, waktu yang Allah berikan untuk kita hanya sedikit, sebentar lagi dia akan selesai. Waktu yang diberikan untuk kita beribadah sebentar lagi akan selesai. Lalu banyak orang mungkin sudah berpikir bahwa ibadah saya ini sudah baik, sudah sangat baik. Saya sudah ke masjid setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir setiap hari. Tapi apakah orang tersebut mendapat jaminan untuk masuk surga? Apakah orang tersebut dapat jaminan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di surat Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam
bahkan termasuk orang-orang yang mengaku bahwa mereka sudah beribadah dengan baik semasa hidupnya. Lantas, apakah orang-orang yang sudah beribadah tersebut akan tetap masuk ke dalam jurang paling dalam dari neraka? Jawabannya ada di ayat ketiga dari surat Al-Asr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang saling menasihati untuk kebaikan dan untuk kebenaran, mereka lah yang tidak akan merasakan perihnya neraka. Ketika kita merasa sudah baik dalam sholat, dalam beribadah, ketika kita sudah datang setiap hari ke masjid, tapi ketika kita melihat teman kita yang tidak datang ke masjid dan tidak kita tegur, percayalah bahwa kita termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang hanya ingin surga untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mau teman-temannya, para saudaranya untuk datang ke surga bersamanya di akhirat kelak. Itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang akan mendapat siksanya pada hari neraka, pada hari akhirat nanti. Maka teman-teman, marilah kita mulai introspeksi dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik dalam beribadah, dan apakah lingkungan sekitar kita juga sudah baik, sama baiknya dengan ibadah kita? Apakah seluruh lingkungan yang dekat dengan kita bisa masuk ke surga bersama kita? Apakah kita mau, apakah kita tega teman-teman, saudara kita yang selalu bersama kita hilang di terang neraka pada saat akhirat kelak? Mari teman-teman, kita berintrospeksi diri lagi. Mari kita sama-sama memperbaiki diri lagi agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi, seperti yang disebutkan pada surat Al-Asr ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.